Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang hidup jujur. Kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titahmu, segala jalan dustaku benci. Bukan hal yang mengagetkan jika di tengah-tengah dunia yang jahat dan rusak ini, kejujuran adalah hal yang sulit didapat. Di semua aspek kehidupan manusia sudah tercemar dengan ketidakjujuran. Padahal tidak ada orang tua, lembaga pendidikan, lembaga agama apapun yang mengajarkan ketidakjujuran. Lalu apakah kita orang-orang percaya, orang pilihan Allah, boleh kompromi dengan ketidakjujuran dengan alasan bahwa itu adalah hal yang wajar dan lumrah? Kan kita masih hidup sebagai manusia, kita belum sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa prinsipnya bukan boleh atau tidak, tetapi prinsipnya adalah kita adalah orang-orang benar dan orang-orang kudus yang sudah berubah hakikatnya, bahwa kita bukan lagi orang berdosa, sehingga seharusnya kita tidak lagi punya keinginan atau kehendak untuk berdosa, walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, tetapi mengapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih suka bohong dan tidak jujur? Ini karena orang-orang tersebut tidak memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya bukan lagi orang berdosa dan hidupnya tidak berpusat kepada Kristus yang telah mati dan membayar harga yang sangat mahal untuk menjadikan dirinya orang benar. Di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Amsal, ada janji-janji berkat bagi orang-orang jujur. Amsal 2 ayat 7 ada pertolongan bagi orang jujur. Amsal 2 ayat 21 orang jujur akan mendiami tanah. Amsal 14 ayat 11 kemah orang jujur akan mekar. Amsal 15 ayat 11 jalan orang jujur akan rata. Kemudian Mazmur 50 ayat 23 ada keselamatan dari Allah bagi orang-orang jujur. Tetapi kita harus menjadi orang jujur bukan karena janji-janji berkat tersebut. Kita menjadi orang jujur karena memang hakikat kita adalah orang jujur. Kalau kita kembali perhatikan dari Mazmur 119 ayat 128 yang kita baca tadi, diawali dengan kata itulah sebabnya. Itulah sebabnya aku hidup jujur. Jadi apa sebabnya? Mengapa sebabnya pemazmur ini mengatakan aku hidup jujur? Kita lihat di ayat 125 dikatakan hambamu aku ini dan seterusnya. Jadi pemazmur ini jelas mengatakan bahwa dia hidup jujur karena dia adalah hambamu, hamba Tuhan, hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa hidup jujur itu adalah karakter kita, adalah bagian kita karena memang kita adalah orang-orang jujur. Dan kita percaya karakter-karakter ilahi yang lain akan keluar dari dalam diri kita sebagai orang yang benar, sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba kebenaran, dan kita bukan lagi hamba-hamba dosa. Memang sekali lagi kita masih bisa jatuh dalam dosa dan kelemahan, tetapi kita tidak lagi hidup di dalamnya. Kita jatuh. Kalau kita jatuh, maka kita akan bangkit kembali. Karena itu bukan lagi hakikat kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersikap atau kita bisa berperilaku seperti pemazmur tadi mengatakan bahwa itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titahmu dan segala jalan dusta aku benci. Percayalah kita akan bisa menghidupi firman Tuhan ini ketika kita sungguh-sungguh kehidupan kita berpusat kepada Kristus yang telah menebus kita dari segala macam kelemahan dan segala macam dosa kita dan menjadikan kita orang-orang baru yang bisa memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang telah menjadikan kami orang-orang benar, orang-orang yang memiliki karakter-karakter ilahi sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali dan orang-orang yang menjadi baru di dalam Kristus. Dan kami mau Tuhan menghidupi ya Tuhan karakter ilahi di dalam diri kami, dan kami bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.